Jeneponto mungkin bukanlah destinasi wisata utama dari Sulawesi Selatan, tetapi potensi wisata alamnya cukup menjanjikan. Wilayah Jeneponto yang terdiri dari wilayah dataran tinggi dan juga pesisir tentunya menawarkan beragam wisata alam yang menarik. Wisata air terjun dan juga wisata pantai tentunya menjadi satu wisata yang ditawarkan dari Jeneponto. Jeneponto memiliki banyak wisata air terjun. Sayangnya, hanya baru beberapa saja yang dikenal dengan baik. Lalu ada juga wisata perbukitan yang hijau nan asri yang mempesona. Berikut ini adalah beberapa wisata di Kabupaten Jeneponto yang menarik untuk dikunjungi, yang juga penuh dengan tantangan yang cocok untuk para petualang. 1. Pulau Libukang. Pulau Libukang dikenal juga dengan nama Pulau Harapan, memiliki luas sekitar 5 km persegi. Panorama yang indah adalah daya tarik yang ditawarkan dari Pulau Libukang ini. Pasir pantai di Pulau Libukang berwarna putih dan juga lembut. Air lautnya yang berwarna pirus, serta pulaunya dihiasi dengan pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin. Jika ingin mengunjungi pulau nan eksotis ini, pengunjung harus menempuhnya dengan perahu, dengan perkiraan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dari Pelabuhan Biringkasi yang berada di Kabupaten Pangkep. Di pulau ini selain menikmati keindahan pantai dan air lautnya yang jernih, pengunjung juga dapat belajar tentang sejarah dari makam leluhur yang ada di pulaunya. 2. Bukit Bosolo. Pemandangan hijau dan air terjun tampak cantik saat kamu memandangnya dari Bukit Bosolo. Pemandangan cantik dari ketinggian bukit merupakan daya tarik yang membuat para pengunjung menyambangi bukit ini. Pengunjung harus melakukan trekking terlebih dahulu untuk dapat menikmati cantiknya pemandangan hijau dari perbukitannya serta air terjun Tamalulua dari kejauhan. Perjalanan yang kamu tempuh menuju tempat ini dari kota Makassar sekitar 3 jam. Walaupun cukup jauh, tetapi panorama yang cantik dari bukit ini sayang untuk dilewatkan. Berkunjung ke Bukit Bosolo, kamu akan mendapatkan keindahan bukitnya sendiri, sekaligus dengan air terjunnya. Pengunjung biasanya akan bersuah foto dengan menjadikan air terjun sebagai latarnya. 3. Air terjun Tamalulua. Air terjun yang berada di Desa Ramba ini memang akan sangat terlihat indah saat pengunjung melihatnya dari atas Bukit Bosolo. Air yang tercurah menuruni tebingnya terlihat megah dengan alirannya yang cukup deras. Alam sekitar air terjun ini masih alami, tak banyak terjamah manusia. Pengunjung memerlukan alas kaki yang pas, karena medannya cukup menantang. Jika tertarik mengunjungi air terjun Tamalulua, sebaiknya mengunjunginya di saat musim kemarau sehingga jalur yang dilalui menuju air terjunnya tidak terlalu sulit. Jika kamu tidak ingin berbasah-basahan, kamu cukup menaiki Bukit Bosolo saja untuk melihat keindahan air terjun Tamalulua dari ketinggian. Air terjunnya terlihat indah seolah-olah membelah hutan yang ada. 4. Air terjun Boro. Air terjun Boro merupakan destinasi wisata yang masih sangat alami karena belum banyak dikunjungi. Air terjunnya memiliki ketinggian sekitar 20-30 meter, dengan aliran air yang deras. Air terjun yang satu ini sangat pas untuk orang-orang yang senang dengan kegiatan petualangan. Hal itu karena akses menuju air terjun ini harus melalui tebing yang curam yang menjadikannya terasa menegangkan. Lelahnya perjalanan dapat kamu hilangkan dengan mandi di bawah guyuran air terjunnya. Seluruh badan akan terasa seperti sedang dipijit. Indah dan segar dari air terjunnya harus kamu coba saat berkunjung ke Jeneponto. Jika tertarik mengunjungi air terjunnya, siapkan stamina yang prima mengingat medannya cukup sulit. 5. Bukit Sinalu Bulu Jaya. Bukit hijau dari Bukit Sinalu Bulu Jaya ini akan mengingatkan pengunjung pada Bukit Teletubbies. Lanskap perbukitan dengan hamparan rumput yang hijau terlihat cantik dan mempesona. Pesona bukit ini memerlukan sedikit tenaga ekstra disebabkan akses jalannya belum terlalu bagus. Akses jalan menuju bukit ini memiliki banyak lubang serta belum terlalu mulus, tetapi dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun 4. Hamparan bukit hijau ini hanya ditumbuhi beberapa pohon saja, sehingga di siang hari akan sangat terasa terik. Berkunjung ke tempat ini tentunya tidak lengkap tanpa bersuah foto dengan latar hamparan hijau perbukitan Sinalu Bulu Jaya. 6. Air terjun Pelangi Lembah Impian. Satu lagi air terjun yang pas untuk jiwa-jiwa petualang, yaitu air terjun Pelangi Lembah Impian yang berada di Desa Bontomanai. Air terjun Pelangi diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 80-100 meter, dengan air yang jernih dan juga debit air yang deras. Tak heran jika tempat ini memikat para petualang untuk datang mengunjungi air terjun yang dipenuhi batuan besar ini. Para petualang tentunya tertantang untuk mencoba mengeksplorasi air terjun yang satu ini. Selain keindahan air terjunnya, hal menarik lain adalah jalur menuju air terjunnya yang cukup curam. Air terjun ini berada di sebuah lembah yang berada di dataran tinggi, sehingga pengunjung disarankan mengenakan alas kaki yang sesuai dengan medan yang akan dilalui. 7. Lembah Hijau Rumbia Resort.
Jika kamu mencari tempat yang sejuk, asri, dan menyegarkan, maka tempat yang satu ini dapat dijadikan pilihan selain pergi ke air terjun. Lembah Hijau Rumbia Resort menawarkan pemandian alam yang dapat digunakan pengunjung untuk berendam juga berenang. Tempat wisata ini bahkan pernah memenangkan penghargaan untuk wisata yang berbasis lingkungan pada tahun 2006. Pemandangan asri dengan panorama hijau dari persawahan memberikan pengunjung suasana khas pedesaan. Jika ingin merasakan tenangnya berlibur di resort ini, sebaiknya tidak berkunjung di akhir pekan karena pada saat itu jumlah pengunjung akan membludak. Tempat wisata ini merupakan hasil inovasi dari pemuda Tompo Bulu yang bernama Ridwan Anojeng. 8. PLTB Tolo. PLTB Tolo bukanlah kawasan wisata melainkan kawasan pembangkit listrik tenaga bayu. Adanya wind turbine di Jeneponto membuat pengunjung yang melihatnya serasa sedang berada di Eropa. Keberadaan wind turbine yang tinggi menjulang menjadi pemandangan yang tidak biasa, tetapi menarik tentunya. Apalagi dipadu dengan areal persawahan yang hijau membuatnya terasa damai. Tempat berdirinya wind turbine sendiri menjadi spot-spot yang biasa digunakan pengunjung untuk bersuah foto. Jika pengunjung ingin berkunjung ke PLTB Tolo, ada baiknya kamu berkunjung di saat musim padi mulai tumbuh. Pengunjung juga harus berhati-hati, karena terkadang angin yang berhembus juga cukup kencang. 9. Batu Kars Pundo Siping. Batuan karst ini diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Bentuknya yang sekarang merupakan akibat dari hantaman ombak yang cukup besar. Hantaman ombak itu kini membentuk karang-karang dengan bentuk yang unik. Ada yang tampak menyerupai bentuk jamur, bahkan binatang seperti gajah. Batu karst ini tak hanya dikunjungi karena bentuknya yang unik, tapi karena suasana sunsetnya juga. Pengunjung juga datang untuk melihat keindahan matahari tenggelam dari tempat ini. Tetapi batu karst ini tak hanya menyajikan pesona sunset dan batuannya saja, ada juga petualangan. Perjalanan menuju tempat ini menyajikan petualangan tersendiri dengan pendakian dan juga jalanan yang berbatu. Tentunya tempat ini pas untuk orang yang senang dengan kegiatan yang cukup menantang. 10. Kampung Mangrove Rara. Destinasi wisata Kampung Rara ini diresmikan pada bulan Januari tahun 2019. Tempat wisata baru ini merupakan sebuah kawasan hutan mangrove atau hutan bakau yang dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Ada tambahan jembatan kayu sehingga pengunjung dapat menyusuri hutan mangrove yang dihias menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Tempat wisata baru ini merupakan ide dari pemuda dan warga setempat yang biasa menanam bakau agar tempatnya tersebut dapat dikelola menjadi sebuah destinasi wisata. Usulan itu direspon dengan baik oleh pemerintah setempat sehingga kini hutan mangrove ini tampak cantiknya dan dipenuhi aneka warna yang membuatnya terlihat cantik dan menarik. Itulah beberapa rekomendasi wisata yang terdapat di Kabupaten Jeneponto. Walau Jeneponto dikenal sebagai daerah yang gersang, sesungguhnya memiliki potensi wisata alam yang cukup menarik sekaligus menantang. Sebagian masih belum banyak dikenal sehingga alamnya masih alami dan penjelajahan pun memerlukan energi yang cukup prima. Jeneponto memiliki banyak sekali destinasi wisata alam yang masih belum terjamah, seperti destinasi wisata air terjunnya. Jeneponto juga kini dikenal dengan PLTB-nya yang menarik banyak perhatian karena serasa seperti di Eropa.